online. Iya, bareng-bareng sama Kak Vera, Kak Maria, dan Kak Lucy. Oke. Adik-adik udah semangat belum ya? Yuk kita mau gerakan tubuh kita Mau nyanyi, ya, Kak, ya. puji Tuhan Kak, dengan Mau semangat nari juga, ya. Kak. Ya, kita Benar sekali Kak. Kita mau nyanyi lagu. Kita mau nyanyi lagu Jangan Lelah. Ya. Ayo. Oke adik-adik siap ya. Kita panggil dulu Kak pasukan Kristus dulu biar mereka pada berdiri. Ayo Kak, kita panggil. 1, 2, 3. Pasukan Kristus siap. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kak Maria. Ya adik-adik, kita satu di dalam doa ya. Tangan tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga boleh diberi kesempatan untuk kembali beribadah secara online. Tuhan memberkati kami supaya kami tetap semangat untuk memuji Tuhan, untuk belajar dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah adik-adik masih siap nggak? Masih semangat nggak kita memuji Tuhan? Pastinya Semangat. masih semangat Kak. Kak. Maria masih semangat ya? Masih semangat Oke. sekali. Nah kita mau nyanyi lagu apa lagi Kak? Kita mau nyanyi apa nih Kak? Kita masih menari-nari loh, Kak. Kita kan nggak pernah Iya, lelah. nggak pernah lelah buat memuji Tuhan sambil menari. Yuk kita mau nyanyi cuip-cuip pam-pam-pam. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya.
sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Siap ya. Siap pastinya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau doa dulu ya Kak Lucy ya. Iya. Dan doa ini akan dipimpin oleh Kak Lucy. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini Tuhan sudah menyertai kami saat kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya Tuhan tetap dengan setia menyertai kami dan memberkati kami agar apa yang disampaikan oleh kakak-kakak dapat kami terima dengan baik. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami hanya di dalam tangan. Amin. Adik-adik, Kak Yulia mau tanya, adik-adik sering atau pernah diajak mama atau papa ke pesta pernikahan ya? Nah, mungkin adik-adik pernah diajak ke pesta pernikahan yang mewah. Di sana banyak makanan ya yang disediakan dengan sangat berlimpah. Nah, mungkin ada kue-kue yang enak, ada nasi goreng, ada babi panggang, atau ada sate ayam, ada banyak sekali makanan-makanan yang enak-enak ya. Nah, Kak Yulia ingin tanya, kalau adik-adik yang datang ke pesta pernikahan tersebut, adik-adik pilih makanan yang mana? Yo, apakah adik-adik pilih makanan yang enak-enak? Yo, pokoknya sepiring itu penuh dengan makanan-makanan yang kalian pilih dan yang paling enak-enak, ya. Atau ada nggak ya adik-adik yang memilih makanan yang kalian tahu bahwa ini sehat, baik buat tubuhnya kalian? Nah, ayo, siapa yang pilihnya makanan yang pertama atau makanan yang kedua yang sehat? Ya. Nah, adik-adik tahu nggak? Ada loh ya yang berkesempatan diberi makanan yang enak-enak ya, yang sangat mengenyangkan, tapi dia tidak mau memilih ya makanan-makanan yang sangat enak itu, justru memilih untuk makan sayur dan juga minum air. Siapa ya adik-adik? Yuk kita mau baca dulu dari kitab Daniel. Kitab Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Ayo dia ulangi ya. Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Sudah dapat semuanya? Yuk kita baca. Kak Yulia bacakan ya. Di istana Babel, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewa-dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari keturunan bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu,
yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Sesudah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Adik-adik, kalian pasti sudah sering mendengarkan cerita tentang Daniel, ya. Mungkin
Kalau kalian ditanya, apa yang kalian tahu tentang Daniel? Wah, pasti akan menjawab, oh itu loh yang dimasukkan dalam gua singa, ya. Atau mungkin sebagian menjawab, itu loh yang tidak boleh tidak mau menyembah patung. Nah, tapi kita mau melihat sisi lain dari Daniel, ya, yaitu pada masa awal Daniel berada di kerajaan Babel. Nah, kalau adik-adik tahu ya cerita tentang Daniel ini, kita bisa melihat atau bisa mengetahui sejarahnya, yaitu kita bisa lihat di 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 8 sampai 16. Di situ diceritakan tentang kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yoyakin, ya. Nah, Raja Yoyakin ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menghukum Raja Yoyakin bersama dengan seluruh bangsa Yehuda dengan perantaraan Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini merupakan Raja Babel, ya. Dia menyerang bangsa Yehuda yang pada saat itu kerajaannya ada di Yerusalem, ya. Nah, kalau kalian lihat, Yerusalem itu merupakan kota yang besar sekali dan dikelilingi dengan tembok-tembok yang sangat tinggi dan sangat megah. Tetapi pada saat diserang oleh Raja Nebukadnezar ini, bangsa Yehuda tidak bisa mempertahankan diri, sehingga akhirnya kalah. Tembok Yerusalem dihancurkan, dan orang-orang yang gagah, orang-orang yang bisa bekerja, ya semuanya dibawa ke negara Babel. Yang ditinggal hanya merupakan orang-orang yang lemah, yang sudah tua, anak-anak kecil, ya, yang tidak bisa, yang dianggap tidak bisa bekerja dengan baik di kerajaan Babel. Nah, bersama dengan orang-orang yang begitu banyak itu, ada 4 orang pemuda Yehuda, ya, masih muda-muda, yang bernama Daniel, Misael, Hananya, dan Asaria. Mereka merupakan orang-orang muda yang perawakannya baik, ya. Dan pada saat setelah dibawa ke dalam kerajaan Babel, ya, lalu mereka termasuk orang-orang yang dipilih untuk diajar, untuk dilatih, diajar supaya bisa menjadi pekerja-pekerja di kerajaan Babel. Nah, salah satu perintah raja yaitu supaya mereka tetap bisa sehat, bisa perawakannya baik, adalah mereka diberi makanan dan minuman yang sama dengan yang dimakan oleh raja dan diminum oleh raja. Nah, karena Raja Babel ini bukan dari keturunan, bukan dari bangsa Israel, ya, dan bangsa Israel ini mempunyai peraturan-peraturan sendiri yang ditetapkan oleh Tuhan. Ada peraturan tentang haram atau halal, ya. Nah, halal dan haram ini tidak hanya dilihat dari binatang apa yang dimakan atau jenis apa yang dimakan, tetapi juga dilihat dari cara mengolahnya, cara mengolah makanan. Nah, sehingga apa yang dimakan oleh raja
belum tentu merupakan hal yang halal untuk dimakan oleh orang-orang Yehuda yang dibawa ke kerajaan Babel. Nah, Daniel dan 3 orang temannya ini mempunyai ketetapan bahwa mereka tetap ingin menaati apa yang menjadi aturan dari Tuhan, sehingga mereka memilih untuk tidak mau memakan makanan dari raja. Hal ini menunjukkan bahwa Daniel ini sangat sayang kepada Allah dan sangat mau taat kepada Allah, ya. Tetapi bagaimana caranya? Karena itu merupakan perintah dari raja. Nah, Daniel ini cerdik, ya, dan dia lalu mendekati pemimpin istana, ya, yang biasanya mengatur makanan. Dia menyampaikan bahwa kami tidak mau makan, atau kami lebih memilih untuk makan makanan sayuran dan cuman mau minum air. Nah, pertama pemimpin istananya ini ragu-ragu. Loh, kalau kalian hanya makan sayuran sama minum air aja, nanti malah sakit, nanti malah tidak kelihatan gemuk, ya, nanti malah lemes. Nah, maka Daniel menyampaikan, coba aja, ayo kita dicoba 10 hari aja deh. Nanti kalau 10 hari dilihat hasilnya bagaimana, bisa dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya yang diberi makanan raja, lebih sehat yang mana. Nanti kalau misalnya kami yang lebih kelihatan kurus, kelihatan lemes, ya nggak apa-apa, kami akan berhenti makan. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari kisah Daniel ini? Bukannya Kak Yulia ingin mengajak kalian untuk makan, berarti sekarang makannya sayur aja sama minum air aja. Nggak juga sih. Kita tetap harus makan secara berimbang. Tetapi kalian juga harus mulai memikirkan bahwa manfaat sayur itu juga banyak sekali, ya. Ayo adik-adik, siapa yang suka makan sayur? Tahu nggak apa aja ini? Kalau ini ada tulisannya, ya. Ada tulisannya ini. Bayam hijau, seledri, bayam merah, kailan, kangkung, pakcoy, selada, sawi. Suka nggak kalian makan ini? Sayur-sayuran ini? Siapa yang seperti ini? Ayo. Kalau dikasih brokoli, ya, suka nggak makan? Apakah kalian makan dengan sangat tersiksa, ya? Harus tutup hidung dulu, tutup mata dulu, atau kalian bisa makan dengan sukacita, ya? Atau kalian lebih memilih, nggak mau sayur, aku maunya pokoknya yang enak-enak aja. Kue yang manis, ya, lalu sate atau hotdog atau hamburger, ya, pokoknya yang kalian anggap enak-enak itu aja yang kalian pilih. Jangan, ya, itu tidak sehat, ya. Nah, mestinya bagaimana? Mestinya kita bisa pilih makanan yang seimbang. Jadi kalau kalian makan 1 piring itu kalian bagi, ya.
sebagian kalian pakai untuk makan sayur dan buah, lalu setengahnya lagi kalian isi dengan nasi, atau tidak harus selalu nasi ya, bisa pasta, bisa umbi-umbian, kentang gitu ya, dan juga lauk pauk. Nah, itu merupakan makanan yang sehat. Apa sih pengaruhnya makanan terhadap tubuh kalian? Banyak sekali ya. Kalau kalian milihnya seperti yang tadi ya, yang manis-manis ya, nah, tubuh kalian bisa jadi terlalu gemuk, atau kalau istilah kerennya itu obesitas ya. Terlalu gemuk, kalian mau jalan aja berat, kalau mau bawaannya itu males ya, mau ke sana aduh capek gitu ya. Nah, tapi kalau kalian makan dengan seimbang, maka tubuh kalian ini lebih mempunyai energi ya, bisa lari ya oke, mau jalan-jalan ya oke ya, dan juga pengaruh kepada cara berpikir kalian ya. Kalian lebih cerdas, lebih mudah menghitung atau mengerjakan soal ya. Semuanya juga pengaruh dari makanan. Tapi bukan itu aja yang Kak Yulia ingin kalian ambil dari kisah Daniel ini. Justru yang terpenting adalah Daniel ini adalah orang yang mempunyai integritas ya. Jadi dia itu tahu bahwa apa yang diperintahkan Tuhan, dia mau taat kepada Tuhan, dia mau melakukan apa yang baik ya, bahkan dimanapun, bahkan pada saat tidak ada orang yang melihat juga dia tetap melakukan yang terbaik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan integritas itu? Ya. Integritas itu adalah melakukan apa yang saya melakukan apa yang saya katakan, dan saya melakukan hal yang benar ya. Lalu saya berbicara dan mengatakan kebenaran. Itu merupakan salah satu atau beberapa sisi yang menyatakan tentang integritas. Nah, C.S. Lewis ini dia pengarang beberapa buku Kristiani. Kalau kalian pernah tahu ceritanya Narnia ya, mungkin beberapa dari kalian pernah membaca atau menonton film Narnia ya. Itu adalah karangan dari C.S. Lewis ya. C.S. Lewis ini mengatakan integritas itu adalah melakukan hal yang benar, bahkan pada saat tidak ada orang yang melihat. Kalau sering gak kita melakukan hal yang benar hanya karena takut, karena ada yang mengawasi, karena ada yang melihat. Misalnya ya, kalian tidak mencontek karena ada guru di depan kalian. Nah, bagaimana kalau bu gurunya sedang keluar ruangan, tidak ada yang mengawasi? Apakah kalian tetap tidak menyontek? Atau kalian justru mengambil kesempatan, merasa bahwa mumpung ini ada waktu untuk nyontek gitu. Nah, kalau kalian mempunyai integritas, kalian akan tetap tidak menyontek, karena kalian tahu bahwa hal yang benar adalah tidak menyontek, mengerjakan soal sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Atau misalnya kalian
naik sepeda motor ya, berboncengan sama papa mama, kalian tidak kalian bawa helm tapi kalian malas pakai. Baru nanti setelah tahu, oh di perempatan itu biasanya ada polisi, wah, lalu kalian cepat-cepat pakai helm karena takut nanti ditilang sama Pak Polisi. Nah, bukan seperti itu. Kalau kalian berintegritas, ya, kalian tahu apa yang benar. Oh iya, kalau saya naik sepeda motor harus mengenakan helm. Ya, saya pakai helm meskipun tidak ada polisi. Itu adalah ciri-ciri integritas, orang yang berintegritas, ya. Dan dalam banyak hal, ya, integritas itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berintegritas juga dia tidak mencari-cari alasan, ya. Seperti Daniel. Daniel ini kan bisa aja kan beralasan bahwa aku sekarang berada di istana Raja Babel dan disuruh makan makanannya raja. Meskipun mungkin ada yang nggak halal, tapi ya gimana lagi ya, orang disuruh sama raja. Daniel justru mencari cara bagaimana agar dia tetap bisa melakukan perintah Tuhan, ya. Dia dengan cerdik dia mengajukan supaya diuji selama 10 hari, ya. Dan ternyata Tuhan juga berkenan kepada Daniel dan teman-temannya sehingga sehingga Daniel diizinkan untuk diuji selama 10 hari. Dan Tuhan juga memberikan apa yang baik kepada Daniel sehingga Daniel dan teman-teman tetap bisa sehat badannya, ya, dan juga malah diberi kepandaian. Nah, Tuhan senang dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Maksudnya takut akan Tuhan itu bukan ketakutan, ya, ketakutan terhadap Tuhan, tetapi takut akan Tuhan itu mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Dan kalau kita baca di Amsal, ya, Amsal 1 ayat 7, itu disebutkan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, luar biasa kan? Berarti kalau kalian mempunyai pengetahuan, ya, mulailah dengan takut akan Tuhan. Kalian mau mentaati apa perintah Tuhan, ya. Dan Tuhan sendiri yang akan memberikan kepandaian kepada kalian. Seperti yang kalau kita baca dari Daniel 1 ayat 17, ya, yang tadi kita sudah baca, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sehingga Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi siapa yang memberikan kepandaian, memberikan pengetahuan? Allah sendiri, ya. Dan ayat 20 kita juga baca, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Nah, adik-adik, kalau kalian merasa bahwa diri kalian ini tidak begitu pandai mungkin di sekolah, ya, percayalah bahwa Tuhan itu memberikan kepandaian kepada kalian. Mungkin kalian karena kalian tidak pintar matematika, kalian mungkin, ya, ada yang tidak
tidak pintar matematika, mungkin kalian lalu berpikir, waduh aku ini kok gak pinter ya. Mungkin yang kalian anggap pintar itu hanya orang-orang seperti ini. Ayo, siapa yang tahu ini siapa? Ini adalah Albert Einstein, ya. Dia yang menemukan teori relativitas. Wah, orangnya pintar sekali, ya. Sampai bisa menemukan teori yang sangat sulit. Nah, atau ini siapa yang tahu ini yang kedua ini? Mungkin ada yang tahu? Beliau adalah B.J. Habibie. Ya. Dia sangat pintar, ya. Dia IQ-nya 200 dan pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, ya. Nah, kalau kalian hanya menganggap bahwa orang-orang yang mempunyai IQ tinggi dan mempunyai kepintaran seperti mereka ini, hanya mereka yang seperti ini yang pintar, ya. Nah, kalian sekarang Kak Yulia beritahu bahwa ada 9 kecerdasan, ya. Kecerdasannya apa aja sih? Ada yang namanya kecerdasan linguistik, ya. Itu merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan bahasa. Jadi cirinya dia pandai mengarang, ya. Dia bisa mudah belajar bahasa lain, ya. Dia bisa mengutarakan apa yang ada di dalam pikirannya dengan cara yang baik, ya. Nah, itu merupakan kecerdasan linguistik. Lalu yang kedua adalah kecerdasan musik. Nah, bisa dengan bermain alat musik, ya, atau bisa juga dengan menyanyi, pandai menyanyi. Tidak harus suaranya enak, tapi dia bisa mengikuti irama dengan benar, ya. Kalau nyanyi tidak fales, ya. Nah, itu juga salah satu kecerdasan musik. Yang ketiga adalah kecerdasan visual spasial. Nah, kecerdasan ini dia bisa mengerti, dia bisa membaca peta dengan baik, ya. Dia bisa membayangkan bahwa berarti nanti kalau ke rumahku ini lewat jalan itu, ya, lewat jalan W.R. Supratman, nanti dari W.R. Supratman belok kiri itu nanti sampai di gereja. Nah, itu merupakan kecerdasan spasial, visual spasial. Juga kalau orang yang pintar gambar, nah, itu juga karena dia bisa memikirkan, bisa menerapkan apa yang di dalam pikirannya ke dalam bentuk gambar. Yang keempat adalah kecerdasan interpersonal, ya. Jadi kalau kalian bisa mudah berhubungan dengan teman-teman, ya, mudah bekerja sama, lalu mudah melakukan aktivitas sosial bersama-sama, itu menunjukkan bahwa kalian mempunyai kecerdasan interpersonal. Ada lagi kecerdasan intrapersonal, ya. Kalau intra itu merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan diri sendiri. Jadi dia mengerti apa yang terjadi atau yang dia rasakan. Dia bisa membuat buku harian, mengisi buku harian, atau berhubungan dengan psikologi, ya. Itu merupakan kecerdasan intrapersonal. Ada lagi kecerdasan logika matematik. Nah, itu seperti tadi yang Albert Einstein itu, ya. Kalau kalian di sekolah pintar mengerjakan matematika, tidak ada masalah, itu merupakan salah satu kecerdasan saja. Dan
Yang ketujuh adalah kecerdasan kinestetik. Itu berhubungan dengan mengontrol gerakan tubuh kalian. Bisa misalnya kalian pandai berolahraga. Nah, itu juga kecerdasan kinestetik. Atau kalian pandai memasak. Ya, itu juga termasuk kecerdasan kinestetik. Yang kedelapan adalah kecerdasan natural. Nah, kecerdasan natural ini berhubungan dengan alam. Misalnya kalian senang menanam, ya, kalian bisa memelihara tanaman dari bibit sampai jadi berbuah gitu ya. Nah, itu atau kalian menyayangi binatang-binatang, ya, atau kalian senang menjelajahi alam, ya, naik gunung mungkin. Nah, itu kecerdasan natural. Dan yang kesembilan adalah kecerdasan spiritual. Itu yang menyangkut hubungan kita dengan Tuhan, ya. Mungkin kalau kalian mudah mengampuni, ya, atau kalian mudah merasa damai dalam hati kalian karena kalian tahu bahwa ada Allah yang menjaga kalian, Allah yang memelihara kalian, ya, itu merupakan kecerdasan spiritual. Luar biasa ya. Allah itu menciptakan kita dengan berbagai macam kecerdasan. Nah, kalau Allah itu memberi kita kecerdasan, maka tugas kita adalah mengembangkannya sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan melalui kecerdasan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, adik-adik, kita sudah belajar dari Daniel, kita belajar untuk tetap menjadi pribadi yang berintegritas, pribadi yang mau mengasihi Allah dan mau hidup benar, ya. Dan kita belajar bahwa Allah itu yang memberikan kecerdasan, dan kita tugasnya adalah kita mengembangkan kecerdasan kita sehingga makin baik, makin pandai, dan makin memuliakan nama Tuhan. Yuk kita baca ayat hafalannya dari yang tadi sudah Kak Yulia bacakan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, ya. Ulangi lagi ya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, adik-adik, oleh karena itu mulailah dengan takut akan Tuhan, ya. Lakukan apa yang Tuhan inginkan dan kalian akan mempunyai pengetahuan dengan berlimpah-limpah. Yuk adik-adik, kita mau doa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Bapa kalau kami boleh belajar dari Daniel untuk kami tetap hidup dengan benar, mempunyai integritas, dan kami memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami berterima kasih Engkau menciptakan kami dengan begitu luar biasa, dan Engkau memberi kami kecerdasan, berbagai-bagai kecerdasan boleh kami miliki. Kiranya kami boleh mengembangkannya, dan kami mau dengan rajin melatih apa yang sudah Engkau berikan pada kami, dan pada akhirnya boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami saat ini ingin berdoa untuk keadaan di negara kami ini yang masih mengalami pandemi.
Tolong Bapa, Engkau yang pimpin dan sertai kami satu persatu. Lindungi kami Bapa, jaga kami. Beri kami kesehatan yang baik. Dan kiranya kami tetap menjalankan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh. Dan Engkau juga yang jaga keluarga kami. Tuhan berkati dengan kesehatan, berkati dengan kecukupan. Dan kiranya kami boleh melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sampai di sini ya. Iya. Ingat, rajin cuci tangan, pakai masker, tetap jaga kesehatan, jaga imun, dan jangan lupa tetap jaga iman. Iya. Ya, benar sekali Kak. Dan juga pesan kakak selalu taat pada orang tua, sayang kakak adik, dan selalu rajin berdoa. Iya. Ingat-ingat itu ya adik-adik ya. Iya. Nah, sekarang kita akan akhiri ibadah kita dengan menyanyi lagu Berkat Tuhan. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah, pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Sampai ketemu lagi di ibadah online selanjutnya. Dadah.